Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radid wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istifadata wal ifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan, yang saya hormati kepada seluruh pemirsa Qalbun Salim Nasional Televisi, dimanapun panjenengan berada, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena hingga detik ini Allah masih senantiasa memberikan kepada kita semuanya, menganugerahkan kepada kita semuanya umur yang panjang. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, kita masih diberi nafas, diberi sempat, diberi kuat untuk melaksanakan ibadah sehari-hari. Semoga ibadah kita selama yang sudah kita lakukan sampai hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga perjumpaan kita ini meskipun dalam layar kaca, semoga dijadikan perjumpaan yang barokah, ilmu yang akan kita dapatkan nantinya menjadi ilmu yang membawa kebahagiaan untuk kita, keluarga, tetangga, dan orang-orang dekat di sekeliling kita, bahagia di dunia hingga bahagia di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarga, anak turun, para sahabat, dan para tabi'in. Dengan cahaya yang dibawa mereka lah kita semuanya, alhamdulillah, hari ini dapat menikmati dan memeluk cahaya kebenaran, yaitu agama Islam. Semoga dengan kita memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita akan dicatat oleh Allah sebagai umat beliau. Kita juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam golongan umatnya Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Qalbun Salim, dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah hari ini kita masih dalam suasana Dzulhijjah. Suasana pada bulan di antara 4 bulan yang mulia, karena memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menjadikan dalam 1 tahun ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan saja yang dinamakan bulan haram. Bulan haram adalah bulan yang istimewa, bulan yang punya kelebihan, punya keunggulan dibanding bulan-bulan yang lain. Beginilah Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk, itu menjadikan beberapa di antara makhluk tersebut makhluk-makhluk pilihan yang menjadi lebih istimewa dibanding makhluk-makhluk yang lain. Contohnya saja Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, dari sekian banyak, sekian miliar manusia yang pernah hidup di atas perut bumi ini, Allah jadikan beberapa di antaranya manusia yang mempunyai keistimewaan, manusia pilihan yang lebih dari manusia-manusia yang lain.
Siapa mereka? Yaitu para nabi, para rasul, para ulama, dan lain sebagainya. Kedudukan mereka lebih istimewa dibanding manusia-manusia yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, di antara sekian banyak malaikat, mungkin jutaan atau miliaran atau triliunan malaikat, Allah menjadikan di antara mereka ini malaikat-malaikat pilihan, malaikat yang lebih istimewa kedudukannya dibanding malaikat-malaikat yang lain. Kita kenal 10 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, dan lain sebagainya. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dari sekian miliar hektar yang ada di permukaan bumi ini, hamparan yang ada di bumi ini, Allah menjadikan beberapa belahan bumi ini lebih istimewa dibanding belahan bumi yang lain. Seperti halnya keistimewaan itu diberikan oleh Allah untuk Madinatul Munawwarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi masjidi." Salat satu kali di masjidku, di Masjid Nabawi. Salat satu kali di Masjid Madinah itu pahalanya 1000 kali lipat. Khairun min alfi salatin. Pahalanya 1000 kali lipat dibanding kalau kita sholat di masjid selain di Masjid Nabawi. Jadi kalau kita sholat satu kali di Masjid Madinah, itu pahalanya 1000 kali lipat kalau kita sholat di masjid panjenengan semuanya yang ada di kampung-kampung ini. Meskipun di Masjid Istiqlal. Ya, satu kali sholat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 kali sholat kalau kita sholatnya di Masjid Istiqlal atau masjid-masjid yang lain. Kenapa kok bisa demikian? Karena Allah menjadikan Masjid Nabawi, Masjid Madinah itu lebih istimewa dibanding belahan-belahan bumi yang lain. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih istimewa lagi. Apa kata Rasul? Illal Masjidil Haram. Nah, karena apa? Salatun fil Masjidil Haram. Salat satu kali di Masjidil Haram itu pahalanya bukan 1000 lagi, tapi 100.000 kali lipat dibanding salatnya kita kalau dilaksanakan di masjid-masjid yang lain. Ya, kalau jenengan sholat di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya itu, yang di Mekah itu satu kali sholat, itu sama saja dengan jenengan sholat 100.000 kali di masjid samping rumah. Makanya kalau haji, umroh, itu biayanya mahal. Karena apa? Sebanding dengan pahala yang akan kita peroleh ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah di dua masjid atau dua tanah suci tersebut. Bayangkan kalau kita misalnya umroh saja, dalam waktu 10 hari, ya, dalam waktu 10 hari itu kita melaksanakan sholat misalnya, anggap saja kita tidak sholat sunnah ya, sholat wajib saja sudah. 10 hari itu sudah ada 50 kali sholat, ya, 50 kali sholat. 10 hari berarti subuhnya 10 kali, duhurnya 10 kali, asarnya 10 kali, maghribnya 10 kali, isya 10 kali. Nah kalau satu kali sholat saja itu bandingannya 100.000 kali sholat di masjid Indonesia. Apa ceritanya ketika kita sholat sudah 50 kali di Masjidil Haram? Semoga kita semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah ke Makkah, ke Madinah, menaik haji, melaksanakan umroh bolak-balik, amin ya rabbal alamin. Di sini juga ingin saya katakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu, dalam 1 minggu ada 7 hari, maka Allah menjadikan di antara 7 hari dalam 1 pekan ini ada satu yang lebih istimewa dibanding hari-hari yang lain, yaitu hari Jumat. Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Allah ketika menciptakan dalam 1 tahun ada 12 bulan, seperti kita singgung tadi, Allah menjadikan di antara 12 itu 4 bulan yang istimewa lebih dari bulan-bulan yang lain. Pun juga
ketika kita berada di sini, alhamdulillah kita masih berada dalam suasana bulan haram di antara bulan 4 ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Karena 4 bulan istimewa ini apa? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Baik, pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita membahas bulan Dzulhijjah, di sana ada syariat yang namanya puasa Tarwiyah, ada puasa Arafah, ada kesunahan untuk menyembelih hewan kurban, ada syariat yaitu melaksanakan ibadah haji, dan di dalam ibadah haji itu ada wukuf, ada melempar jumroh, dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita lihat, kalau kita pelajari peristiwa-peristiwa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sumbernya adalah sejarah. Maka kalau kita lihat menyembelih kurban, ini dasarnya apa? Adalah sejarah. Sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah oleh Allah menyembelih putranya sematawayang, yaitu Nabiuna Ismail alaihissalam. Ya, kurban ini sejarahnya adalah hubungannya dengan Nabi Ibrahim yang disuruh menyembelih putranya Ismail. Haji juga begitu. Ya. Haji itu penuh dengan peristiwa sejarah, mulai melempar jumroh, kemudian wukuf di Arafah, tawaf, dan lain sebagainya, tidak lepas dari sejarah. Maka berbicara tentang bulan Dzulhijjah dan syariat-syariat yang ada di dalam bulan Dzulhijjah, maka mau tidak mau kita harus mengutip juga, mengulik juga, mengupas juga sejarah-sejarah pada masa lalu, terutama yang kental adalah sejarah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada segmen kedua nanti kita akan membahas, kita akan mengupas tuntas tentang sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan apa yang bisa kita petik dari perjalanan hidup beliau. Tapi setelah yang satu lewat berikut ini. Baik pemirsa Qalbun Salim NTV dimanapun panjenengan berada, kita kembali dalam acara kebanggaan kita Qalbun Salim Nasional Televisi. Kita masih berada dalam bulan Dzulhijjah, maka seperti kita singgung tadi, bulan Dzulhijjah ini syariat-syariat dan ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk kita laksanakan dalam bulan Dzulhijjah ini tidak lepas dari peristiwa sejarah. Ya. Apalagi sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Maka kalau kita berbicara tentang Dzulhijjah, mau tidak mau, ya, kita harus berbicara tentang sejarah. Mau tidak mau, kita harus berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kami mengajak panjenengan semuanya dalam episode kali ini untuk mengupas tuntas dan menyelami episode-episode Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kali ini saya ingin mengangkat kisah beliau yang sudah Allah kutip di dalam Al-Quran surat As-Saffat dari ayat 99. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini saya ada Al-Quran sudah saya buka tadi. Kita langsung menuju surat As-Saffat ayat 99. Surat As-Saffat 99 ini sampai kira-kira nanti 113-an begitu. Ini berbicara tentang episode ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, dimulai dari ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjalani kehidupan rumah tangga tetapi belum juga kunjung dikaruniai seorang keturunan.
Jadi Nabi Ibrahim ini kan sudah nikah dengan istri beliau yang bernama Saroh, kan begitu. Nah, ketika sudah nikah dan berumah tangga bersama Sayyidah Saroh ini, Nabi Ibrahim keluar rumah tangganya tidak dikaruniai anak sampai beberapa lamanya. Maka singkat cerita, di dalam surat As-Saffat ayat 99 ini kemudian Allah menceritakan bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim itu untuk berikhtiar mendapatkan putra, mendapatkan keturunan. Kemudian Allah kasih keturunan. Kemudian keturunan itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikorbankan, dipenggal kepalanya. Kemudian tidak jadi dipenggal, diganti dengan hewan yaitu domba, yang kemudian disyariatkan untuk kita pun meniru Nabi Ibrahim, tidak menyembelih anak tetapi menyembelih hewan kurban. Kemudian ketika setelah peristiwa itu Nabi Ibrahim dikaruniai anak kembali yang bernama Ishak alaihi salam. Kemudian keturunannya menjadi keturunan yang berkah, sehingga keturunan Nabi Ibrahim ini banyak yang menjadi nabi. Jadi nabi-nabi yang ada setelah Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah jalurnya semuanya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Ini semua nabi-nabi ini berpusat kepada mbah satu, kakek satu. Siapa? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu julukannya adalah Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Kalau Nabi Adam ini Abul Bashar. Nabi Adam julukannya Abul Bashar, bapaknya manusia. Bapaknya manusia semuanya, seluruh bumi ini. Ini Abul Bashar itu julukan untuk Nabi Adam. Tetapi kalau Nabi Ibrahim ini julukannya Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Baik, itu sekilas ya, tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari titik startnya adalah ketika Nabi Ibrahim ini belum juga kunjung dikaruniai keturunan. Saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas shalihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abdi fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat 99 ini beliau tidak punya anak, tidak punya keturunan. Maka yang beliau lakukan apa? Beliau mengatakan waqala, dan Nabi Ibrahim berkata, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim mengatakan, saya akan pergi menuju Tuhan. Saya waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Saya akan pergi menuju Allah. Saya akan pergi menuju Tuhan. Artinya apa? Kalau kita punya keinginan, Nabi Ibrahim punya keinginan, punya cita-cita. Yang namanya orang berumah tangga pasti punya keinginan mempunyai keturunan. Maka yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pertama kali adalah inni dzahibun ila rabbi, pergi kepada Tuhan, pergi menuju Allah. Artinya apa? Mintanya langsung kepada Allah. Itu ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad itu adalah notabene adalah cucunya Nabi Ibrahim, dan kita juga disajikan Al-Qur'anul Karim, cerita yang mengisahkan Nabi Ibrahim, maka secara tidak langsung kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk mengambil iktibar dari cerita-cerita yang ada dalam Al-Qur'an, termasuk ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dari ayat ini bisa kita ambil hikmah, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya siapapun kita pasti ada satu episode kita berangkat dari nol. Ada satu episode dalam kehidupan kita, ini kita berangkat dari garis start. Ya, kita tidak punya apa-apa. Ya, ambil kata startnya Nabi Ibrahim adalah ketika beliau setelah menikah. Ini start kehidupan. Maka silahkan, panjenengan ambil garis start dari mana? Dari menikah, habis menikah boleh. Dari hari ini juga boleh. Ya, yang penting apa? Yang penting kita ambil dari garis start dan Nabi Ibrahim punya keinginan, punya cita-cita. Kita ketika ada di garis start, kita ada di titik nol, kita pasti mempunyai keinginan. Orang yang ngambil garis startnya dari peristiwa pernikahan pasti pengen cita-cita. Ya, cita-citanya pengen punya keturunan. Orang yang ngambil startnya dari lulus kuliah misalnya, ya, dia punya keinginan, punya cita-cita. Apa? Mempunyai pekerjaan. Orang yang ngambil startnya ketika tidak punya, ketika tidak punya harta sama sekali, ya, dia pasti punya keinginan. Apa? Menjadi orang yang berpunya, menjadi orang yang kaya, dan lain sebagainya. Intinya kita masing-masing punya keinginan, punya cita-cita. Sebagaimana Nabi Ibrahim pada saat itu juga punya keinginan, punya cita-cita. Cita-citanya punya keturunan. Cita-cita kita mungkin punya mobil, mungkin punya keturunan juga, mungkin punya sawah, mungkin punya harta yang banyak dan lain sebagainya. Maka yang harus kita lakukan adalah mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika mempunyai keinginan? Pergi kepada Allah. Artinya apa? Bermunajat. Artinya apa? Meminta kepada Allah. Berdoa, beristighosah, meminta dengan khusyuk sepenuh hati, mintanya kepada Allah. Maka ketika kita punya keinginan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang punya keinginan, minta yang pertama kali adalah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nelpon anggota dewan, bukan nelpon kepala dinas, bukan nelpon jaringan-jaringan kita. Tapi yang pertama kali kalau kita punya keinginan adalah dzahibun ila rabbi, yaitu nelpon Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Maka sebelum berikhtiar, doa dulu, minta dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan bahas episode selanjutnya dari kisah ini setelah pariwara yang berikut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi dengan saya dalam acara Kolbun Salim NTV. Tema kali ini adalah membahas tentang sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum jeda iklan tadi kita sudah bahas bahwasanya ada episode dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam di mana beliau berada di titik start, di titik nol. Ya. Kapan itu? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah. Nah, itu kita ambil titik startnya Nabi Ibrahim dalam cerita kisah ini. Dalam surat As-Saffat 99, beliau pengen mempunyai keturunan. Maka kita juga pengen dong punya cita-cita juga kan, sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya keinginan, Nabi Ibrahim punya cita-cita. Kita manusia juga punya keinginan, punya cita-cita. Pengen punya keturunan yang banyak, pengen punya istri yang solehah, pengen punya mobil, pengen punya rumah sendiri, pengen jadi orang kaya, dan bla 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 selain sebagainya. Masing-masing kita punya keinginan, titiknya itu yang perlu digarisbawahi itu. Maka yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika punya keinginan adalah dzahibun ila rabbi, pergi kepada Allah, mintanya kepada Allah, bukan ke dukun.
mintanya kepada Allah bukan ke kepala dinas, bukan ke anggota dewan, ya, bukan ke pengusaha, nelponnya bukan ke Pak Kapolres, ya, tapi nelpon pertama kali adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum berikhtiar melakukan apapun, minta dulu. Yang pertama kali yang kita minta adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang terjadi ketika kita mintanya kepada Allah, bukan minta kepada yang lain, jangan ke yang lain dulu baru nelpon ke Allah. Loh, kita pengen jadi orang kaya, tapi ngubungin kepala dinas, ngubungin temen, ya, ngubungin keluarga yang lain, ngubungin relasi-relasi kita, baru terakhir kok ngubungi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Yang pertama kali yang harus dihubungi justru Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita mencontoh apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, akibatnya adalah ayat 101. Apa kata ayat 101? Apa kata Allah? Fabasyarnahu bihulamin halim. Maka Allah memberi kabar gembira dengan akan hadirnya seorang hulam halim, seorang keturunan, seorang anak yang halim. Dia punya keistimewaan. Apa? Halim, sangat sabar. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ini pengen punya anak gitu loh, pengen punya anak. Tapi karena jalannya ini jalan yang diridhoi oleh Allah, mengutamakan Allah, minta dulunya kepada Allah dulu. Ya, maka Allah ngasih hadiah selain anak. Anak itu diberi keistimewaan halim. Nabi Ibrahim nggak minta anak yang halim kan? Bas Nabi Ibrahim minta anak gitu saja, minta keturunan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan bonus yang istimewa kepada anak tersebut, yaitu sifat halim. Begitu juga ketika kita mengutamakan Allah, kita mendahulukan Allah, maka pasti apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang kita tidak minta pun Allah akan beri. Misalnya, ya Allah saya pengen punya mobil. Ya, yang penting kan mobil. Ya, yang penting kan mobil. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika ridho kepada kita, jalan yang kita tempuh adalah jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mintanya mobil, Allah Subhanahu Wa Taala kasih mobil yang mahal, yang harganya 1M lebih gitu ya. Misalnya yang biasanya di jalan-jalan yang mahal-mahal itu, ya, padahal kita mintanya cuma mobil kan biasa saja. Ya, ada yang harga 50 jutaan, 100 jutaan. Yes, itu yang kita minta, padahal terbesit mungkin di benak kita yang mobil-mobil yang harga 100-200 juta. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala karena ridho dengan langkah kita, diberi mobil yang istimewa, yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Nah itu. Nah, kemudian ini siapa yang dihadirkan, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Maka ketahuilah para pemirsa yang dirahmati Allah, orang kalau punya keinginan mungkin saja bisa terkabul, meskipun tanpa jalan menuju Allah. Mungkin tanpa mendahulukan Allah, keinginan kita bisa terkabul. Contoh, kalau ada seorang jomblo, seorang pemuda pengen punya pasangan, ya bisa saja dia mencari dengan jalan yang disyariatkan oleh Allah melalui ta'aruf dan lain sebagainya, bisa juga bisa tercapai dengan jalan yang tidak diinginkan oleh Allah. Misalnya, ya, cari jodoh di pantai, cari jodoh di tempat hiburan, di tempat dugem, ya, di tempat yang mengumbar aurat, tempat kemaksiatan. Bisa enggak ketemu jodohnya? Bisa saja. Ya, mungkin saja. Orang pengen kaya dengan jalan yang diizinkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah, bisa jadi kaya? Bisa. Orang pengen kaya, menempuh jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, bisa jadi kaya? Bisa. Korupsi tidak diridhoi oleh Allah. Mencuri, pungli, ngapusi, ya kan? Mencurangi timbangan, ya kan? Kontraktor proyek misalnya yang tidak sesuai, nggarap proyeknya tidak sesuai dengan RAB-nya, ya kan itu korupsi juga.
Nah, bisa jadi kaya? Bisa jadi. Dukun, ya kan? Bisa jadi kaya? Bisa jadi. Tapi apakah jalannya diridhai oleh Allah? Tidak. Tapi yang pasti kita punya keinginan bisa jadi terwujud dengan jalan yang diridhai oleh Allah, atau bisa juga terwujud dengan jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Tapi yang perlu digarisbawahi, kalau kita menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hasilnya adalah Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Karena Nabi Ibrahim mintanya kepada Allah dengan jalan yang diridhai oleh Allah, ya punya anak. Namanya Ismail alaihissalam, anak yang punya keistimewaan, anaknya soleh, nabi, punya sifat halim dan lain sebagainya. Kita juga begitu. Kalau kita jalannya yang diridhai oleh Allah, maka cita-cita kita akan berhasil. Kekayaan kita, kekayaan menjadi kekayaan yang barokah. Mobilnya menjadi mobil yang barokah. Punya istri, ya istri yang solehah. Punya anak, anak yang soleh dan solehah. Punya harta, harta yang berkah dan lain sebagainya. Kalau seandainya Nabi Ibrahim pengen punya anak, tapi menempuh jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, kira-kira punya anak? Mungkin saja punya anak. Bisa toh? Orang sekarang juga pengen punya anak juga macam-macam jalannya. Meteng dhisik, ya kan? Hamil duluan baru nikah. Nah, ini kan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Bisa saja kita nyewa pelacur atau berzina kemudian punya anak. Ya kan? Bisa saja. Punya anak itu jalannya bukan hanya jalan yang sesuai dengan syariat Allah, kan begitu. Tetapi apakah kira-kira Nabi Ibrahim ketika mempunyai anak dari jalan yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah hasilnya anaknya kira-kira menjadi Ismail? Tidak mungkin. Kalau seandainya Nabi Ibrahim alaihissalam, naudzubillah ya, kita berandai-andai, seandainya Nabi Ibrahim berzina, ya, pengen punya anak, kemudian berzina, anak dari perzinahan Nabi Ibrahim tadi, apakah kira-kira adalah Ismail? Tidak mungkin. Kenapa? Jalannya sudah salah. Lah kalau kita pengen kaya, tapi hasilnya dari hasil korupsi, jalannya tidak benar, ingat, kekayaan yang Anda peroleh selamanya tidak akan menjadi berkah. Anda cari istri, tapi dengan jalan yang tidak benar, pasti rumah tangga Anda tidak akan aman, tidak akan tentram, tidak akan menjadi rumah tangga yang berkah. Istri juga susah untuk diajak solehah, dinasehati ngeyelan, bengkerengan terus, dan lain sebagainya. Kenapa? Prosesnya ada masalah. Kalau kita punya anak, tetapi dengan cara yang tidak benar, ya wallahu a'lam, ini kemungkinan besar anak kita ya bukan seperti Ismail alaihis salam. Apapun cita-cita kita, kalau jalannya kita tempuh dengan jalan yang tidak benar, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mustahil akan menjadi harta yang berkah, anak yang berkah, istri yang berkah, yang soleh, yang solehah, ya, tidak mungkin. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim tidak akan mungkin mendapatkan Ismail kecuali jalannya dengan jalan yang sudah direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kisah Nabi Ibrahim ini setelah pariwara yang satu ini. Pemirsa Kolbun Salim, dimanapun panjenengan berada, tidak terasa kita sudah ada di segmen keempat, segmen terakhir. Jadi kalau nanti misalnya kita tidak selesai membahas tentang cerita Nabi Ibrahim ini, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, kita sampai pada episode ketiga dari lembaran cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Episode pertama tadi, lembaran pertama adalah ketika Nabi Ibrahim memulai kehidupan dari titik nol dan beliau mempunyai cita-cita. Ya kan? Lembaran kedua adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam
terkabul cita-citanya karena beliau berikhtiar yaitu dengan sesuai dengan apa yang disyariatkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya keinginan ya bukan hanya keinginan yang harus bagus, tapi cara, proses, jalan untuk meraih keinginan itu juga harus benar. Begitu. Nah, ketika sudah terkabul apa yang diimpikan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mempunyai Ismail, maka episode yang ketiga, lembaran yang ketiga adalah yang difirmankan oleh Allah Ta'ala mulai ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Episode ketiga adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diminta untuk menyembelih anak sematawayangnya. Diminta untuk menyembelih Ismail, anak satu-satunya yang dia sudah cita-citakan, yang dia sudah impikan sekian lamanya. Nabi Ismail hadir ketika sudah beranjak mulai besar, diminta untuk disembelih, dimatiin. Apa yang bisa kita peroleh dari kisah ini? Kita kalau sudah tercapai cita-cita kita, misalnya kita pengen kaya, terus kemudian Allah mengabulkan kita menjadi orang kaya. Ingat, episode ketiga ini akan terjadi juga kepada kita. Apa? Kekayaan kita satu saat akan mendapat ujian. Bangkrut, ya kan? Misalnya ditipu orang. Misalnya kalau anaknya tiba-tiba sakit-sakitan atau anaknya apalah. Ya, yang penting nikmat itu ketika kita raih, kita miliki, dikabulkan oleh Allah Ta'ala, suatu saat ada di mana episode dalam kehidupan kita, nikmat itu kita akan diminta lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya mobil, baru menikmati 2 bulan misalnya, dar kecelakaan, hancur. Ya. Atau kita misalnya punya rumah, baru ditempati 2 tahun, masih enak-enaknya, belum bosen, ya, belum bosen juga, ya kan? Masih 2 tahun ditempati, jedar ternyata rumah kita bermasalah, ya, developernya bermasalah, ada perizinan bla 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 bla, yang mengharuskan kita membayar lagi dan lain sebagainya. Intinya apa? Cita-cita yang sudah kita miliki suatu saat akan diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diminta lagi oleh Allah Ta'ala. Kekayaan kita suatu saat akan diminta lagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya yang bernama Ismail diminta lagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ada, maka silahkan kita renungkan apakah dalam kehidupan kita, episode-episode yang lalu dalam kehidupan kita pernah mengalami demikian atau tidak. Maka apa yang terjadi? Ketika Nabi Ibrahim ini diminta oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih anak satu-satunya, apa yang ia minta? Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Pasrah, menyerahkan. Ini anak pemberian Allah, anugerah dari Allah. Ya kalau diminta sama Allah ya sudah. Wong ini asalnya saya tidak punya, ini diberi oleh Allah. Kemudian diminta oleh Allah ya sudah diberikan. Nah, ini sikap yang harus dicontoh oleh kita dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi suatu saat kalau kita misalnya dagangnya rugi, usahanya bangkrut, tokonya sepi, ya kan? Kemudian misalnya apalah, ya, kita kemudian jatuh miskin, itu intinya apa? Harta kita sedang diminta oleh Allah. Ismail kita sedang ditarik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismail kita sedang dicoba untuk ditarik, diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita berada dalam episode tersebut, apa yang harus kita lakukan? Contoh apa yang sudah dilakukan Nabi Ibrahim. Pasrah saja, ya Allah, harta ini asalnya dari Engkau. Pekerjaan ini asalnya dari Engkau. Sekarang Engkau minta lagi harta saya,
ahlan wa sahlan, saya ikhlas. Sekarang engkau jadikan aku bangkrut lagi, yang tadi aku tidak punya pekerjaan, kemudian engkau kasih pekerjaan, sekarang saya dipecat lagi oleh bos saya, maka ahlan wa sahlan, saya ikhlas. Ini yang harus dilakukan oleh kita, ya. Mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika dianugerahi Ismail diminta, ya ikhlas sudah, ya sudah. Marhaba sudah. Kalau memang diminta itu perintah Allah, itu kehendak Allah, ya sudah. Wong asalnya Nabi Ibrahim hendak punya anak. Ketika diberikan anak berupa Nabi Ismail kemudian diminta lagi, ya sudah, tidak apa-apa. Kita juga begitu. Nah, harusnya mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah episode yang paling berat untuk kita contoh, saya kira. Ketika kita kaya raya, jatuh bangkrut, untuk kemudian ikhlas. Ya, mengikhlaskan takdir kita kepada Allah SWT, itu adalah episode yang paling berat. Tetapi kalau kita bisa melalui dengan sempurna, melalui seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ikhlas, dengan sabar, menerima qanaah, maka hadirlah episode lembaran yang keempat dari kisah Nabi Ibrahim. Apa? Yaitu pada ayat 107, wa fadainahu bitsibhin adzim, maka Allah menggantinya dengan sembelihan yang besar, ya kan? Kalau Nabi Ibrahim ini ikhlas, ya, Nabi Ibrahim kan ikhlas, suruh nyembelih anaknya, ya sudah disembelih. Tapi apa endingnya? Anaknya tidak jadi mati, ya. Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Bukan hanya itu, bukan hanya Ismail yang diberikan lagi kepada Nabi Ibrahim, tetapi Allah memberi bonus plus. Apa? Hewan untuk dikonsumsi Nabi Ibrahim. Dzibhin adzim. Ya, diberikan hewan domba yang didatangkan dari surga. Domba besar yang didatangkan dari surga. Maka kita kalau bisa melewati fase yang ketiga tadi, maka akan hadir dalam hidup kita, bukan hanya kekayaan yang tadinya kita punya itu akan kembali lagi, bahkan kita akan semakin kaya. Gitu ya. Kalau kita dicoba oleh Allah SWT, misalnya pekerjaan kita kemudian kita dipecat, dikeluarkan. Kalau kita bisa menerima dengan ikhlas, insya Allah Allah akan ganti pekerjaan yang dulu dengan pekerjaan yang baru, yang lebih dari pekerjaan yang kemarin, yang lebih berkah, yang lebih banyak gajinya, ya, yang lebih enteng kerjaannya dan lain sebagainya lah. Ya, ini intinya bonus dari Allah. Ketika kita dicoba, ini Allah kan pengen nyoba sebenarnya. Ini Nabi Ibrahim ini kok cinta banget sama Ismail. Nah, jangan-jangan ngalahkan cintanya kepada saya. Maka Allah pengen nyoba. Bukan berarti Allah butuh sama Ismail. Allah ngambil Ismail bukan berarti Allah butuh sama Ismail, tidak. Tapi untuk mencoba Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini dulu semuanya untuk Allah. Yang paling dicintai adalah Allah Ta'ala. Ketika hadir Ismail, Ismail kok dicintai banget sama Nabi Ibrahim. Dicobalah oleh Allah Ta'ala. Iki ya apa ini? Ibrahim ini masih cinta sama saya, apa sudah terkalahkan dengan cintanya kepada Ismail? Maka Allah ingin mencoba, memberi pelajaran kepada Nabi Ibrahim. Begitu juga ketika kita dibikin bangkrut oleh Allah Ta'ala, bukan berarti Allah butuh harta kita, tidak. Tapi kenapa? Tapi Allah pengen mencoba kita. Bagaimana iman kita? Apakah tetap bersandar kepada Allah? Apakah tetap ikhlas kepada Allah? Nah, ini saja yang pengen Allah buktikan. Nah, kalau kita bisa membuktikan itu, ya Allah saya ikhlas, maka gantinya adalah bukan hanya kekayaan yang balik, bukan hanya nikmat yang pertama saja yang balik, tapi lebih dari itu. Bahkan di sini ada bonus ya, ini kan bonusnya plus berarti. Ya, Nabi Ibrahim tidak jadi kehilangan anak, artinya kan sudah. Ya, artinya apa yang dia miliki tetap. Ya, kemudian ada bonus. Ya, bonus plusnya apa? Domba dari surga. Ya, ini plus yang pertama. Ya, plus yang kedua adalah
di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diberi anak lagi yang kedua. Ya, diberi bonus lagi, ini plus yang kedua. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas shalihin. Bukan hanya Ismail yang kembali, tetapi ada bonus plus. Yang pertama adalah domba dari surga, disembelih. Nah, kemudian dikasih bonus plus lagi, anak nabi, ya kan? Anak yang bernama Ishak, bukan hanya Ishak orang biasa, tapi Ishak ini adalah nabi juga, rasul juga. Ini akibat dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberi bala musibah, Nabi Ibrahim ikhlas, maka ketika keikhlasan ini kita dibuktikan oleh Nabi Ibrahim, bukan hanya nikmat yang pertama yang balik, tapi bonusnya plus, ada cashbacknya. Kita juga begitu, kalau kita dicoba oleh Allah, kita nerima dengan ikhlas, bukan hanya kekayaan yang pertama yang kembali, bukan hanya nikmat yang pertama yang kembali, tapi akan datang plus, bonus plus. Ya. Akan datang kepada kita bukan hanya Ismail kita, tetapi domba dari surga akan datang kepada kita, kemudian Ishak juga akan datang kepada kita. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita dulu punya harta 1 miliar mungkin, terus kemudian dibikin bangkrut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala ketika kita bisa ikhlas menerima takdir, Allah bukan hanya mengembalikan 1 miliar itu, tapi akan ada bonus plus. Apa? Mungkin kita ditambahi keturunan yang semakin soleh. Mungkin kita terus kemudian ditambahin punya istri lagi yang semakin soleha misalnya. Bonusnya plus. Begitu. Jadi ini semangat untuk kita bagaimana kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pepatah bahwasanya jas merah. Kan begitu, ada ungkapan jas merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Ada ungkapan juga katanya sejarah itu pasti berulang. Gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan sesuatu kisah di dalam Al-Qur'an, kisah ini pasti akan terulang. Bukan berarti Nabi Ibrahim akan kembali lagi gitu, enggak. Ya, bukan berarti ada Ismail lagi, ada Nabi lagi di zaman ini, tidak. Maksudnya terulang apa? Terulang adalah polanya. Pola yang ada dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sejarah di dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, ini akan terus terulang. Pola ini akan terus terulang. Kepada kita, kepada keluarga kita, kepada masing-masing person. Sejarah Nabi Ibrahim polanya sama, ya, cuma personnya saja berbeda. Kalau dulu yang mengalami ini adalah Nabi Ibrahim, kalau sekarang namanya Ali Mahrus misalnya. Ya, kalau dulu yang dicita-citakan namanya Ismail. Kalau sekarang cita-citanya misalkan nyaur utang, misalnya Ismailnya nyaur utang, begitu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim dapat bonus plus, apa namanya? Domba dari surga sama misalnya apa tadi? Domba dari surga dan hadirnya Sayyidina Ishak alaihissalam. Mungkin kalau saya bonus plusnya mungkin ya ilmunya semakin mumpuni, kemudian kebijaksanaannya semakin mumpuni dan lain sebagainya. Nah, ini hanya polanya saja sama, tetapi personnya saja yang berbeda. Maka tujuannya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ya supaya kita contoh. Kenapa? Karena pola sejarah yang terjadi pada zaman dulu ini akan terjadi pada zaman ini juga. Apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim, polanya akan juga kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Maka belajar sejarah adalah belajar bagaimana kita berkehidupan yang lurus, berkehidupan yang baik. Jadi begitu. Ya, jangan dicontoh ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan umat-umat yang dimurkai, ya jangan dicontoh begitu loh. Ya. Maka itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mencontoh episode dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam supaya kita
menjadi orang yang senantiasa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi anugerah keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Yang paling sederhana, yang paling mudah adalah mencontoh kisah Nabi Ibrahim dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai seterusnya yang sudah kita bahas tadi. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan semoga pertemuan kita meskipun hanya di layar kaca akan menjadi pertemuan yang menjadi jembatan, pertemuan yang menjadi wasilah. Kita akan bertemu, benar-benar bertemu. Kalau nggak bisa di dunia, ketemu di dalam surga. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Saya undur diri, mohon pamit. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.